azan subuh juga semakin cepat ya lagi ya. Jam 4 saat ini bagus, masya Allah. Kita semangat semuanya insya Allah. Mudah-mudahan. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ucapan yang pantas untuk kita ungkapkan melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena hanya Dialah yang senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan. Baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Jika kita menghitung nikmat Allah, sungguh tidak akan pernah bisa terhitung. Oleh karena itu mudah-mudahan kita mampu dan sanggup untuk mensyukuri akan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Baiklah Bapak Ibu sekalian, makalahnya sudah ada? Sudah ya? Saya akan mencoba membahas satu ayat yang memang ayat ini Bapak Ibu hafal. Tapi hafalna teh setengahna. Hafalna teh tengahna gitu, tidak secara utuh. Pasti kalau kita mendengar ayat inna akramakum, tuh hafalnya, ngan hafalna teh sakitu gitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah kita bahas ayat itu Pak. Ini sangat istimewa. Saya memberikan judul untuk ayat ini sebagaimana yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan ditilai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Ya. Jadi kita itu yang pokok saat ini berusaha untuk menjadi orang yang takwa, teu nanaon beunghar oge. Gitu kan? Ya. Kita mau jadi yang mana nih? Yang pokok takwa teu nanaon beunghar oge atau nu pokok beunghar teu nanaon takwa oge? Pasti banyak orang yang menganggap itu sama, beda Pak. Beda. Apa perbedaannya? Prioritas. Mana yang kita prioritaskan? Kita mah harus memilih menjadi orang yang pokok takwa. Teu nanaon beunghar oge. Ya, sanes nu pokok beunghar. Teu nanaon takwa oge. Tah tibalik kita. Kita bahas nih ya kalimat ini. Yang pokok takwa, teu nanaon beunghar oge. Jadi yang mesti kita usahakan saat ini adalah takwa dulu. Bapak Ibu berusaha takwa, gitu kan? Ya. Karena Bapak dan Ibu berusaha keras untuk menjadi orang yang bertakwa, jadi orang yang bertakwa. Tapi beungharna henteu. Maot, salamet teu? Oh, salamet ya. Tapi kalau yang kedua, yang pokok beunghar, kaya dulu. Bapak Ibu berusaha untuk menjadi orang kaya. Karena bersungguh-sungguh, jadi Bapak jeung Ibu teh beunghar, kaya teh ari pek teh takwana henteu. Maot, salamet teu? Salamet teu? Tuh, jawab sareng abdi ge. Makanya prioritas yang mesti kita perhatikan yang mana gitunya. Nah, jadi dalam ayat ini kita akan diberi ilmu bahwasannya ini adalah kaitan dengan perkara akidah.
yaitu keyakinan. Hal ini diketahui dari ungkapan Allah Subhanahu wa taala di awal ayatnya. Jadi Allah, Pak, Bu, tidak langsung mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, tidak. Tapi ada prolog, muqaddimah sebelumnya, pendahuluan. Apa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhan nas. Apa artinya ya ayyuhan nas? Wahai manusia. Timbul pertanyaan, kenapa dalam ayat ini Allah berfirman, Allah menyeru ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Tuh, Pak. Jadi pelajaran itu. Apa perbedaannya ketika Allah menyeru ya ayyuhan nas dengan ya ayyuhalladzina amanu? Kalau ya ayyuhalladzina amanu di dalam Quran ada berapa, Pak? Pernah menghitung dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas ada berapa? Saya tanu nggak jawab seueur. Nya sabaraha seueur teh. Semuanya ada 89. 89, Pak. Kalau Bapak sama Ibu tidak percaya silakan cek sendiri. 89, Pak. Sementara ya ayyuhan nas, wahai manusia, semuanya ada 20 ayat. Ya. Apa perbedaannya ya ayyuhalladzina amanu dengan ya ayyuhan nas? Kalau ya ayyuhan nas berarti iya seluruh manusia. Kalau ya ayyuhalladzina amanu khusus, Pak, orang yang beriman. Ayat yang sering kita hafal ya, yang diawali oleh ya ayyuhalladzina amanu yaitu kutiba alaikumusiyam. Jadi yang wajib saum itu manusia atau orang yang beriman? Sekali lagi, yang wajib saum itu manusia atau orang yang beriman? Yang beriman. Awas, bukan manusia. Karena manusia belum tentu. Sementara orang yang beriman, dia pasti manusia tuh. Apanya? Jadi nu wajib saum teh saha? Orang yang berarti orang kafir wajib saum teh? Tidak tuh, Pak, gampang. Namun Bapak jeung Ibu alim wajib saum, kumaha syaratna? Tah gitu we. Ngan engke meureun konsekuensina kita unggul. Ya. Tadi ya ayyuhalladzina amanu ada berapa? 89. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas. Bapak Ibu, panggilan di dalam Al-Quran terhadap orang kafir, ya ayyuhalladzina kafaru, itu hanya satu. Ngan hiji, Pak. Non ya ayyuhalladzina kafaru teh. Wahai orang kafir, hanya satu di dalam Al-Quran itu. Di dalam surat At-Tahrim ayat 7. Dan itu pun diseru bukan saat ini, ketika hidup. Allah menyuruh orang-orang kafir, ya ayyuhalladzina kafaru, yaitu ketika mereka masuk neraka. Jadi diseru nanti masuk neraka. Karunya, ya. Ayah digero di neraka gitu. Istimewanya hadirin. Ini banyak pelajarannya nih. Apa pelajarannya? Ya ayyuhalladzina amanu paling banyak seruan yang ada di dalam Al-Quran. 89. Ini menunjukkan berarti betapa besarnya kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Spesial, Pak, orang yang beriman. Gitu. Dipanggilnya juga sebanyak 89 kali dalam Al-Quran. Nah, apa perbedaannya ya ayyuhalladzina amanu dengan ya ayyuhan nas? Bapak Ibu, kalau Allah berfirman di dalam Quran ya ayyuhan nas, itu berarti berkaitan dengan akidah, keyakinan. Makanya ini diawali dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Apa yang akan disampaikan oleh Allah?
Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Nah, terlebih dahulu Allah menjelaskan sesungguhnya kami menciptakan kalian itu dari jenis laki-laki, demikian pula tuhnya Pak di Quran oke jenis laki-laki jenis apa jenis kelamin manusia ada berapa? Dua. Apa? Laki-laki dan perempuan. Berarti tidak ada yang setengah laki-laki. Tuhnya. Dalam Al-Quran min dzakarin wa unsa. Sok, namun di mana? Di mall, ayat toilet. Laki-laki, perempuan, pria, wanita. Teu ayatnya anu di tengah-tengahnya. Tuh, teu aya, Pak. Dan memang jenis kelamin gitu manusia itu hanya ada dua. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan ini ya Nabi mengharamkan manusia laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Sekali lagi ini masalah akidah, bahwasanya kita mesti meyakini bahwa yang menciptakan kita semua siapa? Nah itu Pak, Allah Subhanahu wa taala. Menjadi laki-laki dan perempuan pun itu merupakan kekuasaan Allah. Itu yang mesti kita sadari. Ini ada orang nih, sepasang suami istri baru saja menikah, gitu kan? Lalu dia ingin mendapatkan omongan, gitu kan? Dan dia berharap bahwasanya anak pertamanya itu ingin perempuan. ingin perempuan, Pak. Boleh berharap? Boleh. Boleh mengusahakan? Boleh, Pak. Ya saat ini boleh, silakan. Jadi suami istri silakan untuk bertanya kepada ahlinya, dokter. Tapi mesti kita catat yang menentukan siapa? Nah, itu yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Itu mesti ada di dalam hati ini. Siapa yang mesti ada di dalam hati yang menentukan laki-laki perempuan? Mau yang konsultasinya, suami istrinya, termasuk dokternya. Termasuk dokternya itu harus yakin itu bahwa yang menjadikan manusia itu laki-laki atau perempuan adalah Allah semata. Sekali lagi manusia hanya sekedar merencanakan. Yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Tadi berharap ingin punya perempuan. Dan ternyata Allah menakdirkan suami istri tersebut mendapatkan anak pertamanya laki-laki. Laki-laki. Berarti sesuai dengan keinginan tidak? Tidak. Ya. Yang diharapkan perempuan tapi ternyata laki-laki. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan itu mesti diterima. Mesti diterima. Ya. Karena semua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu pasti akan ada kebaikan meskipun bertolak belakang dengan keinginan. Asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu tapi itu lebih baik. Tuh, naik sepeda labuh kahoyong sanes. Aya non teh kebaikanana ari labuh dina sepeda aya kebaikanana. Aya naon kebaikanana? Tuh, agar biar hati-hati, Pak. Entong malaweung wae nya. Namun misalkan aya ibu-ibu nu senam tong lila-lila teuing, teuh bapamanya. Tong lila-lila teuing. Ya, kalau sekali kan tidak apa-apa satu kali mah karena tidak tahu. Kalau yang kedua kalinya dosa itu. Tah ku bapak ieu dijadikeun alasan
Ustadz kumaha namun sekali tapi lila. Nah, sebetulnya bukan 1 kali 2 kalinya. Beda Bapak, katingali jeung ditingali. Katingali mah moal dosa. Tapi namun ditingali, ditutup tak eta nu bakal jadi dosa. Ya, ada pelajarannya ya? Ada pelajarannya. Segala sesuatu yang menimpa kepada kita berupa keburukan, maksudnya yang tidak sesuai dengan keinginan, bisa jadi itu lebih baik. Ngadoa, ya Allah, hoyong di pasihan motor, abi hoyong motor. Ari pek teh di pasihan sepeda. Berarti sepeda lebih baik buat kita, begitu. Ya. Kenapa? Bisa jadi namun di pasihan motor mah kalahkah kekebutan, gitu kan? Tah, kamu mah diberinya sepeda saja. Sang ngebut na sepeda nya sakitu tuh Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Lagi Pak nih, masalahnya berkembang nih. Ini kan ingin berharap laki-laki ya, perempuan. Ternyata laki-laki. Maka suami istri tidak boleh berkurang rasa kasih sayangnya. Karena mengharapkan perempuan gitu kan. Ternyata ditakdirkan laki-laki, nah jadi naon? Jadi benci, Pak. Benci teh kepada siapa? Kepada anaknya, demikian pula kepada istrinya. Aya anu kitu? Aya. Karena sebelumnya tidak tahu ini akidah ini nih. Bahwa yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kasus panepikeun ka ditinggalkeun tuh nepi ka kitu, Pak. Nauzubillahi min dzalik. Itu ya. Sekarang ceritanya nih suami istri ini menerima. Karena ini merupakan takdir dari Allah. Ternyata ini kan si bayi ini semakin membesar. Gitu kan? Nah, dalam perkembangan ini, Pak, ternyata sifatnya itu keperempuanan. Sifatnya itu keperempuanan. Lalu si suami istrinya itu merasa, alah, geningan sesuai dia jeung kahoyong. Dan suami istri itu, katakan orang tuanya mengarahkan si anaknya untuk menjadi perempuan. Maka pada saat itu orang tuanya berdosa. Berdosa, Pak. Setelah membesar, nah si bayi ini, si anak ini setelah membesar, dia berpikir, sudah akil balik. Ngaca tah manehna teh gitu. Ternyata dia pun setuju. Geningan urang mah pantes jadi istri. Dosa tah sareng urang kalihna, Pak. Gitu. Jadi duanana ieu menu dosa. Orang tuanya demikian pula anaknya. Tapi beda lagi kalau kasusnya seperti ini. Orang tuanya sudah berusaha menjadikan si anak tersebut laki-laki tulen. Aya sifat keperempuan nama, tapi itu diarahkan gitu. Ya sebagaimana mestinya laki-laki. Nah, ternyata setelah akhir balik, nah si anak ini yang ngaca gitu berpikir, si gana mah abi mah gestuna jadi perempuan, dan si anak itu memilih untuk menjadi perempuan, katakan, maka dosa ditanggung hanya anaknya. Tuh, Pak, itu besar sekali ini teh pelajarannya. Kayak kalau SWT mau menyampaikan sebelum ini, sesungguhnya yang kami ciptakan itu adalah laki-laki perempuan untuk menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama di mata Allah. Sakitu, Pak. Jadi yang akan masuk surga itu laki-laki perempuan. Sekali lagi, yang akan masuk surga itu laki-laki perempuan. Bukan karena laki-laki. Bukan karena perempuan, ari bapak. Eta si Pak Haji pinter. Tah eta. Jadi yang mesti kita perjuangkan itu apanya? Tumben Pak Haji. Yang mesti kita perjuangkan yaitu takwanya. Bukan karena jenis kelaminnya, Pak. Ya, Pak, Bu, ka ibu lah yang menerusna.
Bu, ari nu capek teh bapak atau ibu? Tuh, pasti ngejawabnya teh ibu aja. Bapak mah da teu capek aja Bu nya. Sekali deh ibu pertanyaannya, Bu, ari anu ngalahirkeun bapak ibu? Pasti jawabannya ibu. Kira-kira ari ibu tiasa ngalahirkeun namun bapak teu ngalahirkeun? Sanes kadamel bapak ngalahirkeun ieu mah. Sok ibu-ibu tiasa ngalahirkeun namun bapak teu ngalahirkeun. Moal ibu. Jadi nu ngalahirkeun teh saha? Duanana ari bapak. Nih Pak dalilnya. Berbuat baik kedua orang tua. Di dalam bahasa Arab yang melahirkan itu adalah walidun. Kalau satu yang melahirkannya walidun. Tapi ketika menunjukkan dua orang pakai musana walidaini. Tuh. Berarti yang melahirkannya dua orang. Makanya ada istilah birrul. Tuh, jadi berbuat baik teh kasa ka ibu ka bapak. Tuh dua nana. Nah, habet dua nana sabab nu ngalahirkeun teh duaan. Ngan beda cara ngalahirkeunna gitu. Artos Bu. Ya. Nah, di sini yang mesti kita perhatikan. Terkadang ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan, suka bangga karena jadi laki-laki dan perempuannya. Demikian pula membanggakan kelebihannya. Awas, kelebihan itu bukan dibanggakan. Tapi kelebihan itu untuk saling melengkapi taeta. Untuk saling melengkapi. Ya. Laki-laki dan perempuan beda. Dari segi apanya? Ya beda Pak. Sifatnya, fisiknya, segalanya beda. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji. Ya, apakah ini bisa tidak menjadikan untuk saling melengkapi. Dari perbedaan inilah, sekali lagi, dari perbedaan inilah Pak, keistimewaan akan datang. Keindahan, kenikmatan itu dari perbedaan. Dan namun misalkan sami sadaya mah mau rame Pak. Sok Bapak sami pajahna sadayana di dieu kumaha. Bingung abi ngabedakeun aja. Karena beda menjadi nikmat. Ibu namun masak tahunya tuh Pak, nepikeun ka masak tahu we kudu beda. Masak tahu teh kan kudu ku minyaknya. Sok kira-kira ibu namun masak tahu ku tahu kumaha? Katelna tahu, komporna tahu. Untuk menjadi matang setingkat tahu ge itu perlu perbedaan, Pak. Betul. Ku minyak, ku katel, ku kompor, ku seuneu. Tuh, gitu. Demikian pula perbedaan itu menghasilkan apa selain daripada matang ya, keindahan. Nah, ini ya dari bangunan ini. Coba bayangkan kalau misalkan semuanya tiang. Semuanya lantai, luhur lantai, tiang lantai. Coba gue bagaimana? Beda kan? Ya. Jadi istimewa, jadi indah, jadi kokoh. Nah, sama laki-laki dan perempuan pun seperti itu. Untuk saling melengkapi. Bukan untuk saling membanggakan. Nanti kalau misalkan saling membanggakan, ieu teh lahirna kusaha? Ku ibu, katanya si bapak teh bakal kumaha. Nah biasanya itu akan merendahkan. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala semuanya sama gitu. Jadi pada hakikatnya mau jadi laki-laki, mau jadi perempuan sama sebetulnya Pak. Begitu. Ya karena yang Allah Subhanahu wa taala mau lihat itu apanya? Takwanya. Bu, ari ibu teh jadi ibu-ibu teh kahoyong ibu sanes. Sanes bapak oge nya. Jadi berarti bukan. Itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditakdirkan jadi laki-laki, maka jadilah laki-laki seutuhnya. Jangan berharap ingin jadi
perempuan. Demikian pula ibu-ibu sudah ditakdirkan ibu-ibu jadilah perempuan seutuhnya. Tuh ayat 2 nanya laki-laki perempuan teh dengan porsi masing-masing itu akan saling melengkapi. Itu yang pertama, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kamilah yang menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Hari bapak sarang ibu jadi orang Indonesia kaoyong sanes. Sanes, Pak. Ya, itu mah merupakan takdir. Jadi laki-laki takdir jadi perempuan takdir, demikian pula kita dijadikan orang mana itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga ini mau laki-laki mau perempuan, mau kita mau jadi bangsa apa, itu tidak usah dibanggakan sekali lagi, Pak. Tidak usah dibanggakan. Kenapa tidak usah dibanggakan? Nanti permasalahannya begini. Ada orang yang mengatakan, mendingan jadi orang Arab. Nah, itunya. Sekali lagi mendingan jadi orang Arab. Sebab orang Arab mah bakal lebet surga, akan masuk surga. Sekarang pertanyaannya, Ari Abu Lahab orang mana? Tuh, ya, Abu Jahal. Tuh. Jadi salah orang yang mengatakan orang Arab balalager cek saha. Ari di Arab aya tukang copet. Tuh, ya. Dalam pikiran kitanya, maknya atuh aya tukang copet. Pandidinya teh aya Mekah, pandidinya teh aya Madinah, maknya aya tukang copet. Sekarang begini, apakah matahari itu akan senantiasa menyinari, akan senantiasa memberikan cahaya kepada orang? Tidak selalu. Siapa orang yang tidak akan mendapatkan cahaya dari matahari? Nungiuhan, pinter Bapak. Saha deui? Anu perem. Nah, Paknya. Jadi tidak semuanya hidayah akan diterima. Meskipun dekat itu Mekah Mukarramah dengan Madinah Munawwaroh, ari nolak mah angger we. Kahartosnya. Berarti jangan disalahkan Mekah Madinahnya, hatinya yang tertutup. Demikian pula seseorang kenapa tidak menerima sinar matahari? Ya nah tuh buat perem. Gitunya. Dak matahari mah senantiasa ia menyinari. Ketika seseorang buta, cik ari anu buta poek tuh Pak. Poek. Bade dinu caang. Ya. Bade dina poek. Jadi keur nu lolong mah Pak, dina caang wae. Tuh nya. Komo dina. Nanti ada orang-orang yang bisa melihat tapi poek-poek. Nah, karena sengaja untuk menutup matanya. Ya, sama seperti halnya hidayah. Karena telah menutup hatinya, ya bukan salah ilmunya, bukan salah petunjuknya. Kenapa ditolak begitu? Ini juga ada permasalahan. Begini permasalahannya Pak. Ada nih sekelompoknya yang mengatakan, ya Indonesia teh bakal diarabkeun cenah. Kumaha maksud diarabkeun? Ya eta cenah sok bacaan salat bahasa Arab. Ngadoaku Arab. Itu kan termasuk tah naon teh di jilbab teh nurutan orang Arab. Bu ari diacuk hukumna naon? Bu diacuk hukumna naon? Wajib haram. Tuh pasti wajibnya. Yang wajib itu di baju atau nutup aurat? Nutup aurat Pak. Di baju mah tidak wajib Bapak. Menutup aurat. Kunaon tah nutup auratna teh? Terserah kunaon Bu. Ya, bade ku daun cau, bade ku kardus, bade ku acuk. Sok milih mana Pak Bu? Mending ku daun cau nutup aurat atau ku acuk teu nutup aurat? Nu katilu Bu, nya diacuk nya nutup aurat. Kejebak ya.
Tapi itu nu pentingna menutup aurat, Pak. Jadi, sekali lagi nih, ibu di kerudung teh sanes nuturkeun orang Arab. Kita membaca Quran, membaca dengan bahasa Arab bukan mengikuti orang Arab. Karena memang wahyunya turun ke orang Arab. Saha Nabi Muhammad yang kita ikuti itu bukan kebiasaan orang Arabnya atau Muhammadnya, tapi yang kita ikuti mah wahyunya. Ya kebetulan wahyunya turun di gitu. Jadi yang kita ikuti wahyunya, Pak. Seperti tadi, bukan mengikuti di bajunya, tapi mengikuti menutup auratnya. Karena menutup aurat adalah wahyu, sementara di baju mah eta mah kebiasaan. Jadi ari nu duwe acuk pasti kengeng pahala. Tuh, belum tentunya. Sekarang ari anu nutup aurat pasti kengeng pahala. Belum tentu. Aya artisnya. Jadi kesehariannya tidak menutup aurat. Karena masa-masa Ramadan. Dan dia harus memainkan sinetron religi. Di jilbab. Wah, istimewa Bu nutup aurat nage. Dapat pahala tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena menutup auratnya bukan karena etama karena job. Kartos. Dan nanti ya kalau beres jobnya bagaimana? Tuh udah dibuka deh. Beda lagi dengan artis yang memang kebiasaannya menutup. Ras main sinetron religi, ya pasti nutup aurat. Tah etama main sinetron lagi menang pahala. Nah, ya karena dia menutup auratnya bukan karena main sinetron. Karena memang karena Allah tuh Pak, penting. Ya. Sekali lagi, tidak ada keistimewaan di mata Allah mau bangsa mana. Itu mau menjelaskan itu saja. Jadi pada hakikatnya sama, mau orang Arab, mau orang Indonesia, mau kulit hitam, mau kulit putih, mau laki-laki, mau perempuan, sama. Sama Pak itu ya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa ketakwaan. Tuh Allah menjelaskan dalam ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Tuh, sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa. Jadi yang akan masuk surga itu siapa? Orang yang bertakwa. Orang mana tah anu takwana teh? Badai orang mana? Betul tidak? Mau orang Indonesia, mau orang Arab. Betul? Yang masuk surga itu laki-laki perempuan. Yang takwa kenapa dua-duanya? Yang takwa mau laki-laki, mau perempuan. Yang masuk surga itu yang kaya, yang miskin. Yang takwa eta baru jadi penyebab. Maka yang mesti kita perjuangkan adalah ketakwaan. Kenapa yang mesti kita perjuangkan ketakwaan? Karena kita menjadi laki-laki atau perempuan. Menjadi orang mana? Indonesia, orang Arab. Eta mah tos ditakdirkeun ku Allah. Sementara menjadi orang yang takwa atau orang yang bermaksiat itu adalah pilihan. Pilihan jadi orang yang takwa mah. Jadi orang yang bertakwa tidak bisa ditunggu. Tidak bisa ditunggu, Pak. Seperti orang mau pergi ke masjid, angkewelah kuma Allah lah, terserah. Biasa. Wah, biasa. Harus ada action. Harus ada pengamalan pilihan daripada kita. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala mengapa ingin menjelaskan inna akramakum itu dijelaskan dulu perkara-perkara yang memang tidak akan dilihat oleh siapa? Oleh Allah. Jadi laki-laki perempuan nama tidak usah eta nama, mau orang mananya tidak usah. Nih yang mesti kita perhatikannya apa? Ketakwaan. Baik, kita lihat tafsirnya, Pak. Di sini disebutkan litta'arufi la littanakuri, untuk saling mengenal bukan untuk saling bermu. Tuh, Pak.
Untuk saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan. Sok sambil dibagikannya gonimahna. Untuk saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan. Jadi dari dulu Al-Quran itu, Islam itu senantiasa mengajak kepada perdamaian. Dulu tidak ada yang namanya Islam itu untuk saling bermusuhan ini. Coba, dari abad berapa ini Allah Subhanahu wa menurunkan Al-Quran? Seberapa abad, Pak? Sampai sekarang teh? 15 kan? Sudah sangat jauh sekali. Yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan yang diwadahi dengan Islamnya itu litta'aruf, untuk saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan. Walunju wal wasurya wal ghibah tubdi ilaika, mencaci maki, menghina, gibah dan mengarah kepada hal itu. Jadi orang yang mencaci maki, orang yang menghina, orang yang gibah, begitu, mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Islam seutuhnya. Jadi ada orang muslim tapi tidak sesuai dengan Islamnya. Ya jangan disalahkan Islamnya, begitu. Ya, seperti tadi, Islam akan senantiasa tinggi. Tidak ada yang akan bisa melemahkan. Seperti matahari akan senantiasa menyinari. Tidak akan ada orang yang bisa memadamkan. Hanya yang jadi permasalahan, matahari itu akan menyinari atau tidak, tergantung hati seseorang. Sama Islam pun seperti itu. Yang jelas ala kulli hal, dalam semua keadaan, Islam akan senantiasa memberikan yang terbaik. Islam. Selanjutnya ini ada sebuah hadis dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian. Tuh, sekarang ditambah Pak. Kalau tadi di atas di ayat, ya laki-laki, perempuan, kemudian bangsa. Nah dalam hadis ini ditambah, Allah tidak akan melihat rupa. Demikian pula harta. Tidak melihat Allah yang seperti ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada apa? Tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Jadi nu kudu disaekeun teh, yang harus dipercantik itu adalah hati. Bukan hanya jasad saja. Yang mesti diperbaiki adalah amal. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala akan melihat. Mau orangnya seperti apa? Tetap di mata Allah Subhanahu wa taala itu yang istimewa, begitu. Mau jadi yang mana? Miskin taat atau beunghar maksiat? Miskin taat, beunghar maksiat? Pinter Bapak. Katilu nyapanya? Nya beunghar, nya taat. Tapi dari sebetulnya mah yang kita perjuangkan mah taat, nah. Da beunghar mah itu mah takdir, Pak. Begitu ya. Baik. Nah, sekarang banyak orang-orang yang sudah mengetahui bahwa kemuliaan seorang itu dari ketakwaan. Nah, yang jadi permasalahan, tahu tidak apa yang dimaksud dengan takwa. Saat ini kita pahami dengan sebenarnya, Bapak Ibu. Apa takwa itu? Sini saya sudah cantumkan. Takwa itu adalah menjaga diri dari sesuatu yang membahayakan. Jadi ketika bapak dan ibu menghindar dari yang bahaya, berarti bapak dan ibu itu disebut orang yang takwa. Segitu Pak pemahamannya itu. Misalkan ya, ketika bapak nih melewati jalan, ternyata di jalan itu banyak duri. Lalu bapak hati-hati terhadap duri itu, terhadap jalannya itu ya. Berjalannya hati-hati. Maka bapak itu termasuk orang yang bertakwa. Hanya nanti perkara yang membahayakan itu ada dua. Ada yang sifatnya duniawi, ada yang sifatnya ukhrawi. Apa yang membahayakan dunia? Ya seperti racun, seperti beling, cucuk, dan yang lain itu bahaya-bahaya dunia. Sementara bahaya akhirat adalah maksiat, dosa, dan yang haram-haram. Itu adalah bahaya akhirat. Maka ketika Allah menyuruh kepada kita, kalian harus menjadi orang yang bertakwa. Orang yang menjaga diri dari bahaya. Pertanyaannya,
Bahaya dunia, bahaya akhirat. Bahaya akhirat, Pak. Kenapa bahaya akhirat? Karena untuk menghindar dari bahaya yang sifatnya dunia, tidak usah ada wahyu. Coba cek dalam Quran dan hadis. Kalian harus menghindar dari racun. Ada perintah begitu? Ada tidak di dalam Al-Quran dengan dalam demikian pula hadis? Kalau ada duri, kalian harus menghindar. Ada? Tidak usah. Kenapa? Karena dengan akal pun bisa. Coba Bapak sama Ibu, kalau dikasih pilihan madu dan racun, apakah harus menunggu dulu dalil? Kelak-kelak-kelaknya, orang pilarian lah dina Quran. Kelak-kelaknya, orang dipilarian lah dina hadis. Tidak usah. Mudah itu untuk menghindar dari bahaya yang sifatnya dunia itu. Tidak usah ada agama. Tidak usah ada akal. Atau tidak usah ada wahyu. Sama akal juga sampai untuk memperkas betul. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita menjadi orang yang bertakwa, berarti kita harus menjadi orang yang menghindar dari bahaya akhirat. Makanya duri itu ada dua, duri dunia, duri akhirat. Ya duri dunia seperti tadi, ya cucuk, beling gitu kan. Demikian pula yang lainnya yang semisalnya. Begitu. Nah, sementara duri akhirat adalah maksiat, dosa dan yang haram-haram. Kenapa disebut duri dunia dan duri akhirat? Disebut duri dunia karena akan terasa sakitnya ya di dunia. Coba kalau Bapak nincak paku, iraha tah karaos nyerina. Iya pas di dunia kan ya. Dan terkadang orang kalau merasakan bahaya dunia itu akan cepat kapok. Tidak ada orang yang ketika menginjak paku dia berharap anjing mah orang nyobian deui 5 kali mah. Aya nu kitu? Tidak ada. Kenapa disebut duri akhirat? Orang-orang yang melaksanakan bahaya akhirat tadi, dosa, maksiat, demikian yang haram-haram, itu akan terasa sakitnya kapan? Nanti di akhirat. Kenapa di akhirat? Litasdid, supaya terasa amat sakitnya. Dan cenderung bahaya akhirat mah akan dilaksanakan lagi. Kalau bahaya dunia mah kapok. Tapi kalau bahaya akhirat melakukan dosa mungkin dilakukan itu. Nah, karena rasa sakitnya tidak saat itu, Pak. Sok namun misalkan setiap orang yang melakukan maksiat dipukul sama malaikat pada saat itu, saya yakin banyak orang yang kapok. Hanya permasalahannya apa perbedaannya dunia dan akhirat gitu. Semuanya harus kontak. Dan kita berkaitan dengan orang yang takwa pasti beriman. Ya nanti urusannya di akhirat. Baik, selanjutnya Pak. Ini ada Ibnul Mutaz menerangkan tentang takwa. Begini nih Ibnul Mutaz mengatakan, Pak. Tinggalkanlah oleh kalian dosa-dosa baik yang kecil ataupun besar. Maka itu disebut takwa. Tuh, Pak. Ketika kita menghindar daripada dosa besar, maka tidak disebut orang yang bertakwa, Pak. Orang yang bertakwa itu harus kedua-duanya. Menghindar dari dosa besar dan dosa kecil. Kenapa? Karena orang yang menghindar daripada dosa besar belum tentu bisa menghindar dosa kecil. Tapi orang yang menghindar dosa kecil pasti menghindar dosa besar. Mana yang bahaya, dosa besar, dosa kecil? Mana yang paling bahaya, dosa besar, dosa kecil? Dosa kecil. Kenapa dosa kecil? Karena orang senantiasa meremehkan. Dosa besar masuk. Ketika orang melakukan dosa besar, dia langsung menyesal, Pak. Melakukan dosa besar, Pak. Tapi kalau melakukan dosa kecil, terkadang orang tersebut memaafkan diri sendiri. Maknya Allah nu Maha Pengampun gitu kan. Tidak akan mengampuni. Makanya lakukan lagi. Tuh, awas tuh, hati-hati dengan dosa kecil. Maka itu adalah ketakwaan dan berbuatlah kamu seperti orang yang berjalan di atas tanah yang berduri. Ia akan hati-hati terhadap apa yang dilihatnya.
Janganlah kamu menganggap remeh dosa kecil, karena sesungguhnya gunung itu ada dari batu-batu. Pak, gunung yang menjulang tinggi itu asalnya dari batu-batu kecil. Nah, ini harus hati-hati kepada orang-orang yang senantiasa meremehkan dosa kecil. Terus lakukan ternyata menjadi sebesar gunung. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi takwa itu tadi menghindar dari bahaya. Bahayanya bahaya apa? Bahaya akhirat. Apa yang dimaksud bahaya akhirat? Dosa. Dosa itu ada dua. Dosa besar dan dosa kecil. Sekarang permasalahannya Bapak Ibu sekalian. Bisa tidak kita terhindar daripada dosa? Bisa tidak kita bersih dari dosa? Bisa dan harus bersih. Awas Bapak Ibu, bedakan dosa dan kesalahan. Beda dosa dengan salah. Yang salah belum tentu dosa. Tapi kalau dosa sudah pasti salah. Betul? Ya. Manusia itu tempat salah atau tempat dosa? Tempat salah. Manusia itu bukan tempat dosa. Bahasa Arabnya disebutkan al-insan mahalun nisyan wal hoto. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Tuh. Karena orang yang salah itu tidak berdosa, Pak. Tidak pasti dosa. Gitu. Tapi kalau orang yang berdosa pasti salah. Kenapa ini mesti diluruskan? Karena sebagian orang ada yang mengatakan manusia tempatnya tuh dosa. Sebagian orang tempat dosa. Ketika orang meyakini manusia tempat dosa, ketika melakukan dosa, kira-kira menyesal tidak? Ya moal atuh, kalaka jadi dalih, sanes dalil, dalih. Dosa nya ngalakukeun, keun we atuh da abi teh jalmi. Tuh, kitu nyebutkeun teh nya. Yang tidak akan bisa kita hindari adalah salah. Dosa mah pasti kita bisa hindari. Apa bedanya salah dengan dosa? Nih Pak, bedanya salah. Disebut salah karena tidak tahu yang benar. Disebut dosa karena sudah tahu yang benar. Keun bae teu ngarti ge. Ngawuleung keneh bae. Sekali lagi. Disebut salah karena tidak tahu yang benar. Disebut dosa karena tahu yang benar. Akan disebut dosa itu ada dua konotasi. Itu salah, itu dosa, itu keburukan. Tapi dilakukan. Sudah tahu dosa. Sudah tahu ini kebaikan. Tapi tidak di dosa. Tuh gitu disebut dosa. Artinya manusia bisa terhindar daripada dosa? Bisa sekali. Karena memang itu tugas kita. Harus bersih dari dosa. Bagaimana Allah mengarahkan dalam Quran? Innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan. Pak, sok sing rajin Bapak sareng Ibu melaksanakan kesolehan-kesolehan yang akan menghapus keburukan. Dalam hadis disebutkan juga, Fa'at bi sayyi'atal hasanata. Apabila Bapak dan Ibu melakukan keburukan, melakukan dosa, tuturkanlah, ikuti dengan kebaikan. Maka kebaikan akan menghapus keburukan. Kalau Bapak dan Ibu rajin saat ini membersihkan dosa, ternyata Bapak dan Ibu meninggal wafat. Tapi dosanya sudah kamana kentah namun tos bersih. Tuh langsung dikasurgakeun Pak. Artinya ada orang-orang yang akan ke neraka dulu. Siapa? Orang-orang yang di dunianya masih ada tuh aya dosa. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ingin dijahit dari neraka atau ingin direndam di neraka? Hoyong dijahit Bapak? Nukatilu, urang mah jawabanna hoyong langsung ka surga. Awas tong hoyong jadi nu dijahit tina neraka. Karena orang yang dijahit dari neraka teh tina neraka berarti. Saha anu dikeum dina neraka? Orang kafir mah moal dijahit-jahit. Orang yang beriman mah pasti masuk surga, tapi belum tentu tidak nyimpang dulu kena
Jadi orang yang beriman dan tidak akhirat ada dua kondisinya Pak. Kana neraka heula atanapi langsung ke surga. Sahanu langsung ke surga. Orang-orang yang rajin saat ini membersihkan dosa. Siapa yang ke neraka dulu? Orang-orang yang saat ini lalai membersihkan dosa. Jadi membersihkan dosa itu tempatnya ada dua, di neraka dan di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia dengan amal soleh, kalau di akhirat dengan api neraka. Kira-kira Bapak sareng Ibu pada milih nu mana? Ayeuna Pak, ayeuna sok cing rajin. Insya Allah bisa. Karena tadi kan kita sudah tahu perkara-perkara yang dosa mah sudah kita ketahui. Nah kalau kita tidak tahu mah tidak akan dosa. Ya. Ketika seseorang tidak tahu tentang sholat. Sholat teh wajib, tidak tahu tentang sholat, tidak tahu ilmunya. Dia tidak sholat, dosa tuh. Itu dosa Pak. Ya. Mantak Bapak sareng Ibu mending tong diajar gitu. Tapi hisaban tidak akan sampai sana. Kamu tidak tahu tentang sholat? Iya. Kamu tidak sholat? Yes. Karena saya tidak tahu. Hisaban tidak akan sampai sana. Yang akan menjadi dosanya itu adalah kamu tidak mencari tahu. Tuh. Dari segi dia tidak sholat karena tidak tahu mah dosa. Tapi yang akan menjadi dosa, eta masjid caket, ustad aya, majelis taklim aya, tapi nah, eta nu bakal jadi sebab dosa mah Pak. Baik, selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan dilahirkan dalam keadaan bersih, betul? Bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka tugas kita saat ini harus berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lahir bersih, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bersih. Bagaimana caranya? Ini Pak, mesti menjadi orang yang bertakwa. Dia menghindar daripada dosa besar dan dosa kecil. Di sini ditambah dengan kisah Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Umar bertanya begini kepada Ubay, Ubay, tahu tidak engkau yang dimaksud dengan takwa? Maka Ubay menjawab dengan pertanyaan, Hei Umar, kamu pernah tidak melewati jalan yang penuh dengan duri? Maka Umar menjawab, bala, tentu saja aku pernah. Mada amilta, apa yang kau lakukan kalau kamu melewati jalan yang penuh dengan duri? Jawabannya adalah, samartu wazdahatu. Aku berhati-hati dan aku bersungguh-sungguh. Begitu? Itulah yang disebut dengan takwa. Jadi takwa itu kalau kita simpulkan Pak, menjauhi, menghindar dari perkara yang bahaya. Gitu kan? Apa yang bahaya? Ini bahaya akhirat. Yaitu dosa besar dan dosa kecil. Bagaimana caranya? Bersungguh-sungguh dan berhati-hati. Kalau saya ibaratkan hidup di dunia ini seperti halnya Bapak dan Ibu makan ikan yang sudah matang. Pertanyaannya Pak, ikan tersebut daging nu aya cucukan atau cucuk nu aya dagingan? Daging nu aya cucukan atau cucuk nu aya dagingan? Daging nu aya cucukan. Seueur daging nanya, cucukna mah sakedik. Awas entong cucuk nu aya dagingan, berarti seueur cucuk mun gitu. Daging nu aya cucukan. Ini perumpamaan Pak. Daging itu perumpamaan yang halal-halal. Cucuk adalah perumpamaan yang haram-haram. Di dunia ini banyak yang halal, banyak yang haram. Yang halal. Berarti yang haram mah sedikit Pak, Bu. Oleh karena itu sebetulnya kita harus hati-hati itu kepada yang banyak atau kepada yang sedikit. Yang sedikit. Kan tadi genya tanah yang ada duri. Bukan duri yang ada. Tuh. Kalau duri yang ada tanah kumaha? Duri heula eta mah. Terus we ditaneuhan. Kalau tanah yang ada duri mah, tanah ada durinya sedikit. Kita harus hati-hati di kehidupan ini dari yang haram-haram, dari yang dosa sebetulnya itu masih sedikit Pak, tidak banyak. Begitu. Bagaimana caranya? Harus hati. Coba Bapak dan Ibu kalau makan ikan itu, apakah langsung dimakan? Tidak, dipilih dong. Hati-hati. Kalau bawa daging dimakan, dibuang. Dibuang gitu kan? Dimakan. Kalau misalkan dapat cucuk, buang. Awas Bapak dan Ibu jangan menganggap nih, dak kecil ini
makan weh kumaha tah tuh nya. Ini perumpamaan Pak, yang bahaya itu sebetulnya dosa kecil. Jadi anu kabeureuyan naon namina teh nya tah moal ku tulang muning tapi ku cucuk eta kuno alit Pak. Jadi dosa kecil itu sangat berbahaya. Terakhir hadirin nih, mau tidak Bapak dan Ibu bersama-sama nanti di akhirat? Di surga maksudnya. Mau? Maka silakan perhatikan keluarga kita sejauh mana mereka menjauhi daripada perbuatan dosa. Itu ya Pak. Kalau Bapak selaku suami, artinya lihat istri gitu, cik dosana kumaha terhadap dosanya. Kalau sebagai orang tua, lihat anak-anaknya. Begitu. Ketika kita berusaha menjadikan diri ini dan keluarga untuk menjadi orang yang bertakwa, insya Allah nanti di akhirat pun akan sama-sama. Ayatnya nih Pak. Al-akhillau yauma idin badum li badin adu. Bapak Ibu, teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain. CS nu disebut naon? CS soulmate, teman akrab, orang tua dengan anak, suami dan istri itu sangat dekat. Tapi di akhirat mereka akan saling bermusuhan. Tapi dikecualikan ilal muttaqin, kecuali orang yang maka berusahalah untuk menjadi orang yang bertakwa supaya bersama-sama di dunia, demikian pula bersama-sama di akhirat. Kembali lagi barangkali ke judulnya, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. 2 menit waktunya. Boleh, silakan Pak. Tadi Allah menciptakan bermacam-macam dari laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku dan sebagainya. Kenapa Allah tidak membuat semua orang itu bertakwa saja? Kan itu sebenarnya juga dan enak kalau bilang. Bagus. Ya, terima kasih Pak. Itu sama dengan pertanyaan begini ya, kenapa tidak semua orang kafir jadi iman saja, begitu ya. Jadi dalam satu zaman itu semuanya dalam keadaan baik begitu. Maka itu tidak akan menjadi ujian. Dari sana Pak pelajarannya. Maka di setiap zaman, di setiap kondisi, maka akan ada musuh bagi seseorang. Dari zaman Nabi Adam ada musuhnya? Ada, saudaranya sendiri ya, Qabil sama Habil. Demikian pula Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan sampai Nabi Muhammad. Demikian pula saat ini. Inna sa'yakum lasatta. Sesungguhnya usaha kalian itu akan berbeda-beda. Seperti halnya siang dan malam, laki-laki dan perempuan. Itu akan senantiasa ada orang beriman, orang kafir, orang taat, orang yang maksiat, dan itu ujian daripada kita semua. Bagaimana ujiannya? Tadi, apakah kita akan diam ketika melihat keburukan? Itu teh ujian teh. 1, apakah kita akan diam melihat keburukan? Ataukah kita akan terbawa oleh keburukan? Ini semua adalah senantiasa untuk menguji keimanan seseorang. Gitu Pak. Itu barangkali tugas kita yaitu menyampaikan, bukan merubahnya orang namanya. Jadi Bapak Ibu jangan bosan untuk menyampaikan. Dakwah itu mengajak, tugas kita mengajak, bukan merubah, ya. Bukan merubah. Maka Bapak dan Ibu berkewajiban menyampaikan kepada orang berkaitan dengan kebaikan Al-Quran dan hadis. Sampai kapan? Sampai yang diajak atau yang mengajak meninggal. Jadi kalau misalkan yang diajaknya meninggal, atos tidak diajak deui. Gitu oge Bapak Ibu nu ngajakna maot, atos tong ngajak deui. Barangkali 1 pertanyaan saja dulu ya. Oh cuy aya deui. Ada orang lahir
Ya. Ya. Jadi nanti ada yang kemuliaan di mata Allah, demikian pula ukuran mulia di mata manusia. Itu barangkali ya yang mesti kita luruskan dulu. Kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala ini sudah dijelaskan, yakni dilihat dari ketakwaan. Itu kan ya? Sementara kemuliaan yang di mata manusia itu tentu saja berbeda. Maka ini ada yang namanya ukuran. Jadi bagi orang-orang yang merasa dirinya turunan darah kotor, darah biru maksud namanya, jangan dibanggakan jadi turunan darah biru nate. Jangan dibanggakan. Da abi mah turunan ieu, tidak boleh itu. Nanti takabur. Termasuknya sombong. Demikian pula kita boleh memuliakan orang, boleh, tetapi ada batasannya. Gitu, Pak. Kita kan memuliakan orang tua ya. Betul? Disuruh untuk memuliakan orang tua. Silakan muliakan orang tua, tetapi ada batasannya, jangan sampai menyekutukan Allah. Demikian pula kepada guru dan yang lainnya, silakan. Gitu ya. Tapi ada batasannya. Jadilah diri ini mulia menurut pandangan Allah. Karena pandangan manusia itu berbeda-beda. Gitu Bang Intennya. Saya rasa cukup dulu ya. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Kembali lagi saja kepada judul. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Silahkan untuk berusaha menjadikan diri ini takwa. Yang lainnya, etama nomor sabaraha. Dan saya yakin akan mengikuti yang lain. Ketika kita menjadi orang yang bertakwa. Demikian, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz yang sudah menyampaikan kajian pagi ini. Sangat bermanfaat sekali untuk kami semuanya. Jemaah Maghrib yang insyaallah mudah dapat kita pahami bersama. Ilmu yang didapatkan insyaallah banyak kebaikan buat kita semuanya. Amin. Juga untuk Ustaz